Selamat pagi. Sekali lagi kita bertemu. Saya rindu berkat-berkat keluarga terus mengalir dalam rumah tangga kita. Karena kami memang rindu keluarga-keluarga dipulihkan. Kami menyadari ketika keluarga dipulihkan maka seluruh aspek kehidupan dipulihkan. Jadi setiap kali saya mengajar, seringkali saya menyinggung tentang keluarga. Mulai sebab itu kiranya ini boleh menjadi berkat buat kita semua. Saudara, beberapa waktu lalu saya selalu bicara tentang rumah. Rumah yang saya maksud bukan rumah sebagai house, bangunan. Tapi rumah yang saya maksud adalah rumah sebagai home. Home itu apa? Home itu adalah suasana kenyamanan, kedamaian dalam rumah tangga kita, sehingga anak-anak kita nyaman di rumah. Berapa banyak anak-anak tidak nyaman di rumah? Berapa banyak suami-suami tidak nyaman di rumah? Berapa banyak istri-istri tidak nyaman di rumah? Mazmur 133 ayat 1-3 berkata tentang berkat kehidupan. Jelas Tuhan mengatakan, hari ini kita akan belajar bahwa rumah atau home itu bisa menjadi tempat pelatihan untuk melayani, baik suami istri maupun anak-anak. Pak Freddy, bisa rumah kita menjadi tempat pelatihan untuk melayani? Bisa. Yosua 24 ayat 15. Yosua 24 ayat 15, saya bacakan buat saudara. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Jadikan rumah kita menjadi tempat seperti gereja, yaitu tempat untuk belajar melayani. Yosua berkomitmen untuk dia dan seisi rumahnya melayani Tuhan. Apakah komitmen yang sama bisa kita lakukan? Saudara, waktu saya kecil, saya iri rohani terhadap satu keluarga. Apa toh Pak Freddy iri rohani? Saya lihat keluarga ini, waktu itu saya tinggal di Pekalongan. Saya ingat waktu itu, kalau Pak Budi Sanjaya lihat ini mungkin teringat. Dia sekarang jadi salah satu hamba Tuhan di Purwokerto, di satu gereja, dan kebetulan kami pernah melayani di sana, ketemu dengan Bapak Budi Sanjaya, dan sekarang jadi pendeta di sana. Puji Tuhan, kita sama-sama jadi hamba Tuhan. Dan Bapak Ibu Saudara, apa yang dilakukan keluarga ini saudara? Keluarga yang mengasihi Tuhan dari kecil, pasti ujung-ujungnya mereka menjadi anak-anak Tuhan yang rindu menjadi hamba Tuhan. Saudara, setiap kali mereka malam, mereka mengadakan mezbah keluarga. Dan yang luar biasa, bukan hanya keluarga mereka saja, tapi banyak keluarga lain yang ingin melihat dan mempraktekkan di rumah tangganya mereka. Waktu itu saya perjalanan cukup jauh dari Kampung Baru, HA Salim, menuju ke Jenderal Sudirman. Pak Agung tahu ya, kira-kira mungkin 20-30 menit ya Pak Agung ya. Bisa 20-30 menit naik sepeda ontel saudara. Dan saudara yang kasih dalam Tuhan, malam itu beberapa kali saya ke sana. Apa yang saya lihat? Saya lihat anaknya yang paling kecil, dia berdoa. Yang lebih besar memimpin pujian. Kemudian ada yang berdoa syafaat. Orang tuanya, ayahnya menyampaikan firman Tuhan. Istrinya kemudian doa penutup, berkat-berkat untuk kita semua. Saya melihat keluarga ini senang saudara. Bagaimana mereka mencintai Tuhan di dalam keluarga. Berapa banyak keluarga, maaf, kita pedulinya terhadap hal-hal yang hanya jasmani. Memperkaya anak-anak kita, les terus menerus, ya saudara. Kemudian cari uang terus menerus,
Jadi nilai-nilainya bukan nilai-nilai hal yang rohani. Padahal hal rohani ini harus kita tempatkan di atas hal jasmani. Karena firman Tuhan katakan Matius 6:33, carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya apa, jasmani, jiwani, rohani ditambahkan kepadamu. Jadi hal yang rohani dulu yang harus kita kejar, saudara. Yang sering terjadi kebalikannya. Sehingga menjadikan, maaf kata, orang tua gelo, saudara. Getun. Anakku sugih, sudah punya, ndak ingat orang tua. Berapa banyak kami melayani orang tua yang bermasalah kepada anak. Ada sih orang tua yang salah, tapi ada juga anak-anak yang salah. Berapa banyak mereka harus kami akurkan, kami pertemukan untuk mereka bisa bersatu, supaya mereka bisa saling mengampuni. Tidak mudah, saudara. Kenapa? Harus mulai dilatih sejak kecil. Kalau dilatih sejak kecil, mereka akan menjadi anak-anak yang kuat, anak-anak yang mengasihi orang tua mereka. Jadi latih mereka dengan berdoa bersama, untuk mereka suka berdoa. Saya tidak ada latihannya dulu, saya belajar sendiri, saudara. Mama papa saya bukan anak Tuhan. Puji Tuhan akhirnya mereka kenal Tuhan, saudara. Belajar mereka saling melayani anggota satu dengan yang lain. Orang tua melayani anak, anak melayani orang tua. Mereka belajar di sana. Saya melihat bagaimana keluarga ini saling melayani. Bagaimana saling mengasihi satu dengan yang lain. Ada kasih di sana. Bagaimana mereka saling mengampuni. Seperti gereja adalah komunitas orang-orang yang sudah diampuni, maka keluarga harusnya menjadi komunitas orang-orang yang juga saling mengampuni satu dengan yang lain. Oleh sebab itu saya rindu, Bapak Ibu kasih Tuhan, sebagai hamba Tuhan, mari biar rumah kita menjadi pelatihan buat anak-anak kita, bahkan kita, untuk belajar melayani. Mungkin kalau Bapak Ibu melayani gereja, jadi worship leader, ditunjuk, aku tidak bisa nyanyi, tapi di rumah tangga Bapak Ibu bisa. Dalam misbah-misbah keluarga Bapak Ibu tidak ada masalah. Tidak mungkin anak Bapak Ibu akan komplain kepada Bapak Ibu. Tidak mungkin orang tua komplain kepada anak-anak karena orang tua ingin anak-anaknya maju. Rumah, biar setiap yang di dalamnya anggota keluarga belajar menjadi rumah yang sangat diberkati Tuhan. Oleh sebab itu Bapak Ibu kasih Tuhan, kami rindu, saya rindu. Biar rumah kita menjadi pembelajaran. Seperti saya kemudian praktekkan kepada anak-anak saya. Dan akhirnya mereka sekarang melayani Bapak Ibu Saudara. Anak saya pertama di Surabaya pun dia melayani Tuhan. Saya sampai kadang-kadang bilang, tugasmu itu sekolah, kuliah. Setiap hari saudara melayani. Cuma mamanya selalu bilang sama saya, Yunike, dulu kita juga melakukan hal yang sama. Anak-anaknya nurun, saudara. Yang kedua, puji Tuhan sudah mulai belajar melayani. Jadi singer, sekarang ada juga di multimedia, live streaming. Mereka belajar melayani. Kenapa? Melihat dari kecil bagaimana mereka belajar melayani. Kerinduan saya demikian untuk Bapak Ibu Saudara yang mendengarkan renungan pagi ini. Latih anak-anak kita menjadi anak-anak yang siap melayani. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan Yesus memberkati kita semua.